anak orang kafir yang mati sebelum balik masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pada dasarnya sudah muslim. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini pada dasarnya adalah muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminta mereka untuk berikrar tentang masalah tauhid, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Sebagaimana dalam surah 7 Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari selubih mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Rabb. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dan makna fitrah itu adalah suci, lawan dari kufur, dan ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah nanti kedua orang tuanya yang akan mewarnai anak itu dan menjadikannya beragama selain Islam, misalnya menjadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Maka anak-anak yang beragama non-Islam itu pada dasarnya adalah anak korban pemurtadan dari orang tuanya. Sebab pada dasarnya anak itu muslim sejak dari perut ibunya dan lahir dalam keadaan fitrah yang berarti muslim. Sedangkan bila orang tuanya muslim, maka tidak ada proses pengkafiran, dan karena itu tidak ada kewajiban untuk masuk Islam dengan berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ulama berselisih pendapat tentang status mereka anak orang kafir di akhirat. Al-Habis Ibnu Qayyim dalam bukunya Tahrikul menyebutkan 8 pendapat ulama dalam masalah ini. Demikian pula disebutkan oleh Al-Habis Ibnu Umar. Pendapat yang mendekati paling benar ada 2 pendapat. Pertama, mereka diuji di hari kiamat, bagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Aswad bin Sari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan orang tuli tidak bisa mendengar sama sekali, orang yang dungu, orang yang pikun, dan orang yang hidup di masa tidak ada dakwah Nabi. Orang yang tuli beralasan, ya Allah, Islam datang sementara aku tidak mendengar apapun. Orang yang dungu beralasan, ya Allah, Islam datang sementara anak-anak kecil melemparku dengan kotoran, mempermainkan aku. Orang yang pikun beralasan, ya Allah, Islam datang sementara aku tidak bisa memahami apapun. Orang yang hidup di masa tidak ada dakwah Nabi beralasan, ya Allah, belum pernah ada Rasul yang diutus untuk kami. Kemudian Allah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini mereka harus mentaati perintah Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka agar masuk ke dalam neraka. Nabi SAW menyatakan, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, andaikan mereka mau masuk neraka, pasti api neraka itu langsung dingin dan tidak membahayakan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ibnu Qayyim menyatakan syaratnya sahih, bersambung, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1434. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, siapa di antara orang-orang tersebut yang masuk neraka, maka neraka akan menjadi dingin dan tidak membahayakan. Namun
siapa yang enggan masuk maka akan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Hasim, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, mereka semua di surga berdasarkan hadis kisah Nabi SAW bermimpi diajak seseorang melakukan perjalanan dan melihat beberapa hal gaib dengan yang Allah tunjukkan. Salah satunya boleh melihat ada seseorang yang dikelilingi banyak anak-anak kecil. Kemudian beliau bertanya tentang orang itu dan dijawab, orang tua di bawah pohon adalah Ibrahim. Sedangkan anak-anak yang kecil yang ada di sekitarnya adalah anak-anak umat manusia yang mati sebelum balik. Yang dimaksud anak-anak manusia mencakup anak-anak kaum muslimin dan anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik, karena mereka semua belum mendapat beban syariat. Surah 17 Al-Isra ayat 15 yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat mengikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Anak dibentuk oleh orang tuanya, apakah menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena anak yang belum balik tidak ada tuntutan dosa, maka dosa mereka menjadi tanggung jawab orang tuanya, karena orang tuanya yang membentuk mereka. Jika anak telah mencapai akil balik, maka anak telah berpikir tentang jati dirinya. Pada masa sekarang tidak ada lagi rasul yang diturunkan, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Namun para ulama adalah pewaris nabi, dan mereka dapat menanyakan dan mempelajari dari para ulama tersebut. Anak yang telah balik tersebut dapat mempelajari membandingkan agama mana yang terbaik, apakah Islam, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Intinya, karena mereka belum balik, karena itu pendapat yang kuat mereka masuk surga. Penjelasan di atas adalah hukum yang berlaku di akhirat. Tentunya ini berbeda dengan hukum di dunia. Hukum di dunia untuk keturunan orang kafir yang mati sebelum balik mengikuti status bapaknya, seperti tidak boleh disolati, cara pemakamannya mengikuti ritual agama mereka, dan dimakamkan di komplek pemakaman orang kafir. Dengan demikian, anak orang kafir yang mati sebelum balik memiliki hukum tersendiri ketika di dunia yang berbeda dengan statusnya ketika di akhirat. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.